didukung oleh Pemirsa, Kota Medan kembali masuk dalam daerah yang memperpanjang PPKM level 4 hingga tanggal 9 Agustus mendatang. Di tengah penerapan PPKM, kasus COVID-19 di kawasan Medan masih mengalami peningkatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Dana Pangaribuan dari Medan, Sumatera Utara. Ya, selamat pagi, Dana. Bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi di Medan hingga hari ini dan apakah pengelolaan jalan ini masih diberlakukan? Selamat pagi Sarah dan juga Abdi, serta pemirsa. Memang berdasarkan instruksi Gubernur Sumatera Utara nomor 188.54 dan juga surat edaran yang dikeluarkan Wali Kota Medan pada kemarin, diketahui bahwa Kota Medan masuk menjadi daerah di Sumatera Utara yang menerapkan perpanjangan aturan PPKM level 4 di luar Jawa dan Bali. Perpanjangan PPKM level 4 ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Agustus hingga tanggal 9 Agustus 2021 mendatang. Bisa saya gambarkan untuk situasi di Kota Medan pada pagi hari ini di masa perpanjangan PPKM level 4 untuk kedua kalinya di Kota Medan. Terpantau situasi di Kota Medan cukup kondusif, di mana masyarakat masih beraktivitas seperti biasanya, namun pergerakan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Medan ini terpantau ramai lancar. Dan dalam aturan perpanjangan PPKM level 4 ini sendiri, pemerintah Kota Medan bersama Polrestabes Medan masih memperlakukan aturan atau skema pengelolaan jalan di 40 titik, baik untuk titik pengalihan jalan di dalam kota maupun titik pemeriksaan kesehatan serta syarat perjalanan memasuki Kota Medan. Dan hingga hari ini kemarin Wali Kota Medan Bobi Apip Nasution menyampaikan bahwa secara perlahan pihaknya nanti akan mengurangi titik-titik pengalihan jalan yang diberlakukan di dalam Kota Medan selama penerapan PPKM level 4. Dan dalam aturan ataupun poin-poin yang diatur dalam PPKM level 4 ini sendiri tidak jauh berbeda dengan aturan PPKM level 4 pada sebelumnya, di mana masih ada kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat untuk sektor ekonomi, di mana untuk pelaku usaha kecil seperti warung makan serta restoran ataupun kafe berskala kecil dapat beroperasional seperti menyediakan layanan jasa makan di tempat maksimal 20 menit dengan kapasitas 25%. Sementara itu untuk pusat perbelanjaan seperti mal, tempat wisata ataupun resepsi pernikahan ini ditiadakan sementara atau ditutup sementara. Jika nantinya ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pelaku usaha, maka mereka akan dilakukan pemeriksaan swab antigen secara langsung untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Dan jika nanti dinyatakan positif atau reaktif COVID-19, maka mereka akan dianjurkan untuk isolasi ataupun menjalani isolasi di tempat yang disediakan. Dan terkait dengan perpanjangan PPKM level 4 di Kota Medan serta skema pengelolaan jalan di Kota Medan, berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Wali Kota Medan Bobi Apip Nasution. Di dalam kota bisa kita kurangi perlahan-lahan. Kenapa? Bukan tidak efektif, tapi karena peraturan hari ini PPKM level 4 di Kota Medan sudah memperbolehkan makan dan minum dine-in di tempat dengan waktu 20 menit. Kalau masih total hari ini ada 40-an titik yang kita batasi atau kita sekat, personel kita kurang. Nah, nanti ini karena personel kita kurang, nanti kita kurangi beberapa titik yang hari ini kita lihat sudah bisa membackup dari titik lain. Ini kita kurangi dan langsung justisi ke lapangan. Diketahui bahwa di Sumatera Utara sendiri ada Kota Medan menjadi satu-satunya daerah yang menerapkan PPKM level 4, sedangkan untuk 22 daerah lainnya masuk ke dalam aturan PPKM level 3 dan sisanya 10 daerah masuk ke dalam aturan PPKM level 2. Penerapan PPKM level 4 di Kota Medan sendiri dilakukan guna menekan angka penyebaran COVID-19 yang kian mengalami peningkatan. Sarah dan Abdi. Baik, Dana, lantas bagaimana dengan data COVID-19 dan juga tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di Kota Medan hingga hari ini? Ya, hingga hari ini di masa perpanjangan PPKM level 4 di Kota Medan sendiri, kasus COVID-19 di Kota Medan masih terus mengalami lonjakan yang signifikan. Kota Medan menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara per tanggal 3 Agustus 2021 dari data tim Satgas COVID-19 Kota Medan menyumbangkan kasus harian sebanyak 581 kasus konfirmasi positif. Sehingga total kasus kumulatif konfirmasi positif di Kota Medan saat ini sudah mencapai 29.955 kasus, di mana 7.865
24 diantaranya merupakan kasus aktif atau masih menjalani perawatan. Seiring dengan meningkatnya kasus aktif ataupun kasus konfirmasi positif di Kota Medan, keterisian tempat tidur di rumah sakit di Kota Medan sendiri juga terus meningkat, di mana saat ini sudah mencapai 73%. Artinya sudah melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh WHO sebanyak 60%. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 di rumah sakit, saat ini pemerintah Kota Medan tengah dan sudah menyediakan tempat isolasi di 3 titik. Salah satunya adalah di bekas Hotel Suci Medan, di mana untuk tempat isolasi ini sendiri diperuntukkan bagi mereka atau masyarakat yang dinyatakan positif namun dengan gejala ringan, dengan biaya rawatan ini ditawarkan secara gratis. Dan berdasarkan data yang disampaikan oleh Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, saat melakukan peninjauan di bekas Hotel Suci Medan, diketahui bahwa jumlah orang yang sudah dilakukan rawatan di Hotel Suci Medan tersebut sudah mencapai 59 orang. 7 orang diantaranya sudah dilakukan rujukan untuk menjalani perawatan di rumah sakit dikarenakan menunjukkan gejala berat atau sudah masuk kategori usia lanjut. Dan Bobi Afif Nasution selaku Wali Kota Medan juga menegaskan bahwa konversi rumah sakit di Kota Medan saat ini sudah mencapai 28%, namun masih berada di bawah target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yakni 30%. Demikian Sarah dan Abdi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Dana Pangaribuan, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, penyebaran virus COVID-19 saat ini hanya dapat kita kendalikan dan hentikan dengan menjalankan protokol kesehatan 5M. Yakni memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ikuti program vaksinasi di tempat-tempat yang disediakan dengan disiplin. Bersama-sama kita melawan virus COVID-19 dengan 5M dan vaksinasi. Didukung oleh